lampu pijar atau incandescent. Lampu yang terbuat dari filamen wolfram atau tungsten disebutnya, yang dipanaskan dan kemudian menghasilkan cahaya. Gas yang bertekanan rendah seperti argon, neon, krypton atau xenon mengisi lampu kaca tersebut. Kawat yang dipanaskan mencapai suhu sekitar ribuan Kelvin dan kemudian memancarkan cahaya dengan warna kuning kemerah-merahan, dan ternyata hanya sekitar 10% energi listrik yang dirubah menjadi cahaya. Sisanya berupa energi panas. Nah, lampunya seperti ini ya. Ini bagian-bagiannya terdiri dari kaca. Kemudian diisi gas bertekanan rendah ya di dalamnya ini. Dan di sini ada filamen atau kawat ya yang terbuat dari wolfram. Kemudian ini dipanaskan ya melalui pemberian tegangan listrik pada kedua ujung ini ya. Spesifikasi pada lampu pijar contohnya sebagai berikut ya. Jadi misalkan kita punya sebuah lampu pijar 25 watt 220 volt, berarti lampu ini akan bekerja dengan baik pada tegangan 220 volt dan akan menghasilkan mengambil energi listrik ya. Ini bukan energi cahaya sebenarnya. Energi listrik sebesar 25 joule per second atau 25 watt. Karena hanya 10% yang berubah jadi cahaya, berarti energinya sangat kecil ya yang dihasilkan. Yang lebih besar itu adalah panas. Makanya kita akan merasakan panas ketika memegang lampu pijar ini. Sekarang kita mengambil sebuah lampu dengan spesifikasi sebagai berikut ya, 25 watt, tegangan kerjanya 220 volt ya, dengan frekuensi 50 Hz. Seperti ini lampunya. Kalau kita cari hambatannya seperti yang sudah ya, R sama dengan V kuadrat bagi P, kemudian kita hitung, maka hambatan lampu ini 1936 ohm. Ini adalah hambatan lampu pada waktu dia menyala ya. Nah, arusnya ketika dia menyala itu tinggal kita gunakan I sama dengan P bagi P, maka kita dapatkan 25 per 220 yaitu 0,1136 ampere. Jadi ini adalah arus ketika tegangannya 220 volt. Jadi kalau kita hubungkan dengan listrik maka lampunya akan menyala ya. Sekarang kita perhatikan eksperimen berikut ya. Jadi di sini ada eksperimen untuk menyalakan lampu 25 watt 220 volt. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ya, ini pengambilan lampunya 25 watt 220 volt. Saya akan uji dulu hambatannya ya. Dari lampu 25 watt ini menggunakan ohmmeter, ternyata 161,7 ohm. Ini diukur pada suhu kamar ya. Jadi hambatan filamen ini diukur pada suhu kamar, belum dihubungkan dengan listrik. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan listrik, di sini ada alat power meter ya, kita hubungkan dengan sumber listriknya, maka kita bisa mengukur beberapa besaran ya. Yang pertama kita akan lihat dulu yaitu mengenai tegangannya ya. Tegangan yang bekerja pada lampu pada saat lampu ini menyala adalah 200,2 volt. Kemudian arusnya ternyata 0,103 ampere ya. Dan dayanya adalah 20,6 watt ya. Jadi kalau saya tuliskan hambatannya tadi 161,7, kemudian tegangannya 200,2, kemudian I-nya adalah 0,103 dan dayanya adalah 20,6. Ini tentu saja berbeda dengan kondisi pada saat tegangan 220. Jadi kalau ini kan 200 volt, hanya arus yang melewatinya 0,103 ampere. Nah, kalau tegangannya 220, maka dia akan dialirkan arusnya sebesar 0,1136 ampere. Kemudian dayanya juga tidak seperti yang ini ya. Ini hanya 20,6 karena tegangan yang bekerja pada saat lampu ini diuji adalah
200,2 ya. Di sini hambatannya 161,7 ketika dia diuji pada suhu kamar belum dihubungkan dengan listrik. Karena dia dipanaskan oleh tegangan listrik, maka dia akan menghasilkan hambatan yang lebih besar ketika dia berpendar. Baik, sekarang kita akan melihat lampu yang lain, yaitu lampu 25 watt dengan tegangannya 110 volt. Ini dayanya sama ya, tapi tegangannya berbeda. Di sini tegangannya adalah 110 volt. Bagaimana cara lampu ini bekerja? Kita lihat ya, gambarnya ini adalah lampunya. Nah, sekarang saya hitung dulu nilai hambatannya dari data ini, yaitu R sama dengan V kuadrat bagi P. V-nya tegangan, P-nya daya. Dan kalau saya masukkan 110 kuadrat dibagi dengan 25, itu adalah 484 ohm. Jadi inilah hambatan lampu ketika lampu ini menyala atau ketika diberi tegangan 110 volt ya. Nah, bagaimana dengan arus yang mengalir pada lampu? Ya, kita tinggal gunakan hukum Joule ya, I sama dengan P bagi V. P-nya daya, V-nya tegangan. 25 dibagi 110 akan menghasilkan angka sekitar 0,2273 ampere akan mengalir di lampu ini ketika dia diberi tegangan 110 volt. Nah, sekarang kita nyalakan lampunya. Kita lihat percobaan seperti berikut. Jadi di sini ini adalah lampu yang akan kita gunakan ya, yang 110 volt ini ya, yang hijau ini bungkusnya. Dia dayanya 25 watt ya, berkisar tegangannya sampai 120 volt. Jadi ini maksimumnya 120 volt ya. Nah, kita pertama ukur dulu hambatan lampunya. Seperti ini ukurnya. Ternyata hambatannya sekitar 43,2 ohm ya. Kemudian lampu ini kan 120 volt, kita akan gunakan pada tegangan 212,4. Tentu saja nggak bisa, ini karena pasti rusak lampunya. Jadi kita akan serikan dua lampu ini supaya nanti akan menghasilkan daya yang normal. Di sini ada 3 soket untuk rangkaian paralel, sedangkan yang kita gunakan rangkaian seri yang ini, 2 ini ya. Ini adalah cara mengukur tegangannya nanti di lampu yang seri ini. Saya pasang 2 buah lampu ya, masing-masing 120 volt ya, secara seri ya. Ini tegangannya sampai 125 volt ya, 115 sampai 125 volt. Di sini ini terminal listriknya, yang merah itu untuk lainnya, untuk yang hitam untuk netralnya. Di sini tegangannya 104 volt ya pada salah satu lampu. Sementara sumber listriknya adalah di sini kita ukur dayanya dulu ya, 38,8 watt itu totalnya untuk 2 lampu. Kemudian kita lihat tegangannya adalah 199,9 volt ya. Dan ini arusnya ternyata 0,195 ampere untuk kedua lampu ini. Karena yang kita ukur adalah totalnya dari sumber listrik yang berasal dari PLN ini. Ya, demikian percobaannya. Kita tuliskan kembali nilai yang tadi kita dapatkan, yaitu hambatan 43,2. Ini adalah hambatan lampu pada waktu dia dingin ya, belum dihubungkan dengan sumber tegangan ketika dia dipanaskan, karena ini adalah lampu infrared yang bekerja berdasarkan pemanasan. Nanti sampai hambatan segini baru dia akan menghasilkan cahaya seperti yang tadi kita lihat. Nah, tadi tegangannya salah satunya adalah 104 volt ya. Ini kurang dari 110 volt, nggak apa-apa. Jadi dia tidak akan menghasilkan daya sebesar 25 watt ya, berkurang sedikit. Kemudian phase sumbernya tadi kita juga menggunakan 199,9 volt ya totalnya. Dan daya yang dihasilkan ternyata 38,8 watt untuk 2 lampu. Jadi sekitar 19,4 watt ya untuk salah satu lampu. Tidak sampai 25 karena tegangannya memang kurang. Kemudian arusnya adalah untuk kedua lampu 195 mA atau 0,195 ampere. Ini untuk kedua lampu ya. Tidak mencapai seperti ini karena tegangannya memang kurang ya pada masing-masing lampu. Oke, jadi kira-kira seperti itu soal mengenai rangkaian listrik nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut
Di sini ada 3 rangkaian listrik A, B, dan C. Terdiri dari 1 lampu yang A. Kemudian gambar B terdiri dari 2 lampu yang dipasang seri, dan gambar C 2 lampu yang dipasang paralel pada tegangan 220 ya. Dari gambar rangkaian lampu di atas, pernyataan yang benar adalah, jadi kita akan mencari nyala lampu. Nyala lampu itu berarti hubungan dengan daya atau energi. Jadi saya akan cari menggunakan dayanya. Nanti kita bandingkan. Di sini ada lampu. Lampunya tidak disebutkan tegangan kerjanya ya. Jadi saya pakai patokan yang gambar pertama ini, sepertinya tegangan kerja lampu 220 volt ya. Jadi kita anggap dulu satu lampu itu 10 watt dengan tegangan kerjanya 220 volt. Nah, dari sini kita bisa menentukan daya yang diambil dari listriknya, sumber listriknya. Yang pertama, karena ini tegangan kerjanya 220 volt dan dipasang pada sumber tegangan 220 volt, maka daya yang bekerja adalah 10 watt. Jadi untuk gambar A, dayanya 10 watt. Nah, sekarang kita lihat ke gambar B. Di sini ada 2 lampu dipasang seri. Karena lampunya ini sama dan sifat rangkaian seri adalah pembagi tegangan, maka nilai 220 volt itu nanti akan dibagi menjadi 2. Satu ke bagian sini sebesar 110 volt dan ke sini sebesar juga 110 volt. Karena lampunya identik ya. Sehingga nanti tegangan lampunya yaitu hanya 110 volt. Padahal seharusnya 220 volt supaya menghasilkan daya sebesar 10 watt. Nah, kita tahu bahwa pada sebelumnya bahwa daya itu berbanding lurus dengan kuadrat dari tegangan. Jadi kalau di sini tegangannya menjadi setengah dari semula, tentu saja dayanya nanti akan jadi setengah kuadrat kali 10. Yang ini juga sama ya. 1/4 kali 10 itu 2,5 tambah 2,5, sehingga total energi listrik yang diambil per satuan waktunya adalah 5 watt. Kemudian gambar C. Nah, di sini gambar C itu lampunya dipasang paralel ya. Artinya tegangan kerja pada tiap lampu itu sama dengan tegangan sumber 220, dan ini cocok dengan daya pada lampu ya, 10 watt ketika tegangannya 220 volt. Artinya lampu ini akan menyala dengan normal dan ini juga sama menyala normal. Jadi daya lampunya adalah penjumlahan dari lampu 1 dan lampu 2 ya. 10 plus 10 sama dengan 20 watt. Nah, dari kesini kelihatan jelas bahwa yang mengambil energi terbesar dari sumber listrik adalah rangkaian yang C ya, sehingga akan menghasilkan nyala lampu yang paling terang. Kalau kita perhatikan, jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya. Nyala lampu rangkaian C yang ini lebih terang dibandingkan A dan B ya. Ya, soal kedua untuk rangkaian lampu listrik diambil dari soal UN 2018 nomor 37. Dua lampu masing-masing bertuliskan 10 watt 10 volt dan 20 watt 10 volt dipasang paralel pada tegangan searah 10 volt. Di sini ada pernyataan yang harus kita cek ya. Pertama mengenai tegangan lampu. Kemudian ini keadaan lampu, satu lebih terang. Yang 3 itu hambatan lampu, dan yang keempat adalah arus listrik yang mengalir pada lampu. Pernyataan yang benar adalah, baik, kita gambarkan terlebih dahulu. Gambar seperti ini. Di sini ada 2 lampu dipasang paralel ya. 10 watt 10 volt, 20 watt 10 volt dipasang pada tegangan 10 volt. Kita melihat bahwa tegangan yang diberikan sumber listrik itu sama persis dengan tegangan kerja lampu. Artinya nanti lampu yang satu akan menyala dengan daya 10 watt dan lampu 2 akan menyala dengan daya 20 watt ya. Oke, mari kita lihat dulu yang poin pertama ya. Kita gambarkan dulu di sini arah GGL. Kemudian ini ada arus listrik akan mengalir seperti ini ya. Ini I1, ini I2. Nah, sekarang kita akan melihat dulu pernyataan yang pertama mengenai tegangan pada lampu. Nah, seperti kita ketahui bahwa rangkaian paralel itu tegangannya sama. Jadi untuk poin yang pertama tegangannya sama. Kalau tegangannya sama berarti di sini 10 volt, sini juga 10 volt.
dan lampu 1 akan menghasilkan daya 10 watt, lampu 2 20 watt. Jadi nomor 1 itu tegangan lampu 1 sama dengan tegangan lampu 2 itu adalah benar ya. Kemudian yang kedua, tadi kita lihat dari dayanya. Jadi daya lampu 1 ya 10 watt ya, karena tegangannya sudah cocok 10 volt. Demikian juga lampu 2 20 watt ya, karena tegangannya 10 volt. Jadi P1 10 watt, P2 20 watt. Di sini kita melihat bahwa yang menyala lebih terang itu adalah yang daya listriknya yang lebih besar. Jadi kalau kita simpulkan P1 itu lebih kecil dari P2. Artinya lampu 2 lebih menyala lebih terang. Nah, sekarang bagaimana dengan hambatan? Oke, untuk hambatan kita ingat bahwa persamaannya adalah R sama dengan V kuadrat bagi P. Ini tegangan kerjanya, ini dayanya. Jadi kalau kita substitusi pada lampu 1, maka R1 nya adalah 10 kuadrat dibagi 10 watt ya, yaitu 10 ohm ya. Kemudian R2 nya juga sama, 10 kuadrat dibagi 20, 5 ohm. Nah, di sini kita melihat bahwa yang hambatannya lebih besar itu lampu 1 ya. Jadi hambatan lampu 1 lebih besar daripada hambatan lampu 2 ya. Itu adalah pernyataan yang benar. Bagaimana dengan kuat arus? Kita lihat persamaannya adalah I sama dengan P bagi V. Di sini daya, ini V-nya tegangan. Karena daya dan tegangan diketahui ya. Jadi sekarang kita substitusi untuk lampu 1 itu adalah 10 watt dibagi dengan 10 volt sama dengan 1 ampere ya, ini arusnya. Kemudian lampu 2 arusnya dengan cara yang sama 20 P dibagi V bagi 10, dapatkan 2 ampere. Di sini kita melihat bahwa kuat arus lampu 2 itu lebih besar dibanding 1. Kalau di sini disebutnya terbalik ya. Jadi pernyataan keempat itu adalah salah ya. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 3, atau jawabannya adalah yang B ya.